Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Niluh Puspa. Saudara Bareskrim Polri kembali periksa Kepala BP2MI Beni Ramdhani untuk mengungkap dugaan keterlibatan sosok berinisial T sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Sebelumnya dalam laporan KPAI menyebut ada 2% pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah sekitar 80.000 anak. Bareskrim Polri kembali memanggil Kepala BP2MI Beni Ramdhani soal sosok berinisial T yang diduga pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Hingga kini pemeriksaan masih berlangsung. Beni menegaskan pihaknya fokus pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, di mana tenaga kerja asal Indonesia diberangkatkan secara ilegal ke Kamboja untuk bekerja dalam bisnis judi dan scamming online. Sebelumnya, Beni diperiksa pada Senin pekan lalu. Beni mengklaim dirinya telah menjelaskan siapa sosok T kepada penyidik. Lebih tadi 22 pertanyaan, ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tanda tangani. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Beni Ramdhani mengaku sudah melaporkan siapa sosok T itu kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Beni, Presiden hingga Menko Polhukam saat itu kaget usai dirinya menyebut soal sosok T tersebut. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Judi online menyasar semua kalangan. Dalam laporan KPAI, 2% pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah 80.000. Berdasarkan data PPATK, transaksi judi online di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Di tahun 2019, transaksi judi online tercatat sebesar 6,18 triliun rupiah. Sementara di tahun 2021 dan 2022 tercatat sebesar 57,91 triliun rupiah dan 104,42 triliun rupiah. Sementara di kuartal pertama tahun 2024 tercatat mencapai 101 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Polhukam hingga Juni 2024, sebanyak 80.000 orang pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun. Selanjutnya sebanyak 440.000 orang berusia antara 10 hingga 20 tahun. Sementara untuk usia antara 21 tahun hingga 30 tahun sebanyak 520.000 orang, usia 31 hingga 50 tahun menjadi kategori terbanyak pemain judi online, yaitu sebanyak 1,64 juta orang. Terakhir, untuk usia di atas 50 tahun sebanyak 1,35 juta orang. Fenomena judi online semakin meluas dan tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu. Data PPATK menyebutkan sebanyak 51% pemain judi online merupakan pegawai swasta. Sementara 17% diketahui berprofesi sebagai pengusaha dan 10% sebagai pedagang. Untuk kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 8%, sementara anggota TNI Polri dan ibu rumah tangga masing-masing 3%. Sementara pegawai negeri dan swasta hingga pengangguran masing-masing 1%. Laporan KPAI menyebut 2% pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah 80.000 anak. Sementara Menkominfo Budi Ari menyebut 80% pemain judi online setor deposit di bawah Rp100.000. Itu datanya dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahwa pemain judi online ini adalah rakyat kecil. Kita tidak menyalahkan rakyat kecil, makanya tugas kita adalah bagaimana mereka disadarkan. Kalian jangan main judi online karena kalian itu ditipu oleh bandar-bandar. Makanya statement saya adalah judi online adalah penipuan terbesar untuk rakyat Republik Indonesia. Kita ditipu mentah-mentah, rakyat ditipu mentah-mentah. Selain pemerintah hingga penegak hukum, masyarakat juga diimbau proaktif
mencegah dan memberantas berkembangnya judi online. Tim Liputan Kompas TV. Bareskrim Polri kembali memanggil Kepala BP2MI Beni Ramdhani soal sosok berinisial T yang diduga pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Bagaimana keseriusan pemerintah menangani judi online? Kita bahas malam hari ini, Saudara, bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga ada anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan. Selamat malam Pak Yusuf, Bung Trimedia. Selamat malam Mbak Nilu. Ya, saya ingin ke Pak Yusuf dulu ini. Pak Yusuf, terkait dengan penelusuran soal orang-orang yang mengendalikan judi online. Ini kan sudah kedua kali ya Polri memanggil Beni Ramdhani. Apa yang kemudian Kompolnas sudah dapatkan informasinya dari Polri? Baik, terima kasih Mbak Nilu. Jadi ini kan sudah 1 pekan ya, Selasa yang lalu Pak Beni Ramdhani dimintain klarifikasi atas maksud daripada Mr. T itu. Tentu apa yang kami pantau prosesnya ini dilakukan oleh Bareskrim ya, kita berharap ini benar-benar dilakukan penyelidikan, dan Pak Beni Ramdhani sendiri tentu kita dukung sepenuhnya untuk bisa benar-benar memberikan klarifikasi apakah itu terkait dengan TPPO-nya atau TPPO-nya itu kemudian punya hubungan dengan judi online yang itu terkait dengan perdagangan orang yang sektor pekerjaan yang diperdagangkan itu pada dugaan judi online. Nah, intinya kami sendiri Kompolnas sampai hari ini masih terus melakukan pemantauan. Ya, kami pantau bahwa Bareskrim benar-benar sungguh-sungguh terlihat Pak Beni dimintain keterangan kembali pada hari ini. Ya tentu kita berharap permintaan keterangan yang kedua pada hari ini Pak Beni Ramdhani ini mudah-mudahan memberikan satu progres. Apakah memang benar terkait dengan inisial T itu terkait dengan yang selama ini tidak bisa disentuh dengan hukum, itu kaitannya juga judi online, atau terkait dengan TPPO. Tentu dua hal ini kami dorong benar-benar bisa didalami dan dilakukan penyelidikan selanjutnya, itu yang paling penting. Pak Yusuf, tapi sebenarnya inisial T yang dimaksud oleh Pak Beni itu apakah pernah juga terdengar di Polri gitu, ataukah ini memang benar-benar murni baru keluar dari Beni Ramdhani? Dalam pantauan kami yang 1 minggu ini, kami kumpulkan data dan informasi, sementara sih di luar jangkauan ya terkait dengan T ini, kalau itu dimaksudkan pada judi online. Artinya Polri selama ini belum pernah mendengar nama itu, gitu? Sementara seperti itu. Baik, ini ditelusuri lewat Beni Ramdhani. Saya ke Bung Trimedia. Kalau dari DPR bagaimana melihat? Ini kan sebenarnya yang ditunggu oleh publik adalah keseriusan soal memberantas judi online. Nah, kalau Bung Trimedia bagaimana melihat ini, Bung Beni Ramdhani diperiksa, kemudian apakah bisa kita sebut bahwa ini serius nih sepertinya untuk menelusuri siapa orang-orang di balik judi online di Indonesia? Pertama, dari sejak disampaikan oleh Pak Beni Ramdhani bahwa ada inisial T pada saat terkait dengan judi online, kemudian Kapolri langsung memerintahkan supaya beliau dipanggil, kita mengapresiasi. Apalagi yang kedua, hari ini pemeriksaan kedua. Bahkan tadi saya mendengar narasi dari Kompas TV bahwa ada Pak Beni menyampaikan bahwa dia ada 22 pertanyaan. Berarti artinya 22 pertanyaan itu kan itu sudah cukup dalam itu, bahwa Polri sudah melakukan pendalaman terhadap informasi yang disampaikan oleh Pak Beni. Karena biasanya dalam proses pemeriksaan pertama itu akan lebih banyak
soal identitas diri dan silsilah keluarga. Kalau pemeriksaan kedua baru masuk kepada substansi. Yang ketiga, kita berharap dari pemeriksaan kedua Pak Beni ini, Polri sudah seandainya ada petunjuk yang kuat yang diperoleh dari pemeriksaan kedua ini, sudah harus memanggil orang-orang lain terkait dengan inisial nama T itu. Sehingga keempat, berikutnya kita berharap Polri bisa menyampaikan siapa yang bernama T itu. Dan itu kalau kita mau serius melakukan pemberantasan soal judi online ini. Kalau tidak, isu soal judi online ini akan terus timbul tenggelam. Kalau kata istilah orang Medan, Mbak, ini panas-panas tai ayam aja. Sekarang panas, nanti udah nggak ada lagi isunya. Nah, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kalau kami berharap bahwa bisa diungkap atau tidak inisial yang disampaikan oleh Pak Beni itu, paling tidak 1 bulan sudah bisa diungkap. Dan Polri melalui Kadipumasnya bisa menyampaikan perkembangan setelah memeriksa Pak Beni ini. Minggu depan bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Dari pemeriksaan ini kami akan memanggil orang-orang lain terkait dengan nama yang disebut oleh Pak Beni ini. Di situ kita baru memahami bahwa Polri sedang melakukan proses penyelidikan, belum penyidikan. Ya. Kalau penyidikan sudah cenderung ada tersangkanya. Paling tidak mereka melakukan penyelidikan dari informasi yang disampaikan oleh Pak Beni. Begitu, Mbak. Jadi kalau pemeriksaan Pak Beni yang dilakukan hari ini Anda belum melihat itu mungkin serius atau tidak begitu ya, Bung Trimedia? Bukan. Dari pemeriksaan kedua ini, apalagi 22 pertanyaan, itu menurut saya sudah cukup dalam yang bisa digali oleh pihak Polri. Sehingga kalau sudah dalam, seyogianya banyak informasi sudah diperoleh dan orang-orang yang terkait dengan Mr. T itu sudah bisa minggu depan dipanggil oleh pihak kepolisian, begitu, Pak. Kira-kira coba saya tanya ke Pak Yusuf. Kira-kira seperti itu, Pak Yusuf? Ya, jadi kami terus memantau, kami pun mengumpulkan berbagai macam informasi. Apakah memang benar ada inisial T ini? Dugaan kami yang pada saat ini sedang digali dan didalami oleh Barreskrim, ya bisa saja sesungguhnya tidak dimaksud T ini terkait dengan langsung gitu. Katakanlah ini bisa jadi kami duga semacam kunci T. Nah, kunci T yang bisa diharap untuk membuka kunci T itu. T itu kan banyak kegunaannya biasanya kalau di tekniknya. Pak Yusuf, sebenarnya kalau kita bicara soal judi online ini ya, sebelumnya Menkominfo dalam wawancara saya dengan Menkominfo itu juga sempat menyebut bahwa pemain judi online di Indonesia itu pemain besarnya hanya 4 orang begitu, dan menurutnya itu sudah dia sampaikan pada saat rapat dengan Satgas Judi Online. Kemudian sekarang muncul lagi Beni menyebut ada inisial T. Apakah kemudian ini membuat Polri semakin dekat kepada siapa sebenarnya pengendali judi online di Indonesia? Ya, bisa jadi seperti itu. Oleh karenanya semuanya tentu tergantung pada bagaimana penggalian yang dilakukan penyidik kepada Pak Beni Ramdhani ini. Apakah memang ada inisial T yang ditujukan langsung terkait dengan judi online? Katakanlah memang orang besarnya gitu, atau bandarnya, atau aktor intelektualnya, atau sebuah kunci yang untuk membuka bagaimana judi online itu, yang itu melalui kunci T. Ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, kami sendiri benar-benar mendorong agar apa yang dinyatakan oleh Pak Beni Ramdhani ini ya tidak hanya habis-habis begitu saja, yang kemudian di dalam bahasa Sunda ujungnya tenyahu, jadi tidak tahu. Iya, karena apalagi ketika Menteri misalnya sudah menyebutkan pemainnya jumlahnya ada sekian, kemudian sekarang lagi kita lihat kepala lembaga negara begitu kemudian menyebutkan ada inisial, ini kan artinya sesuatu yang harusnya lebih mudah membuka, kan begitu ya Bung Trimedia ya? Iya, Mbak, kalau tidak bisa diungkap
ya Polri ternyata harusnya menyampaikan juga harapan saya 1 bulan ke depan. Sehingga masyarakat bisa menilai bahwa Pak Beni ini asal bunyi saja dia bicara seperti itu. Apalagi kalau kita ikutin jalan ceritanya, beliau menyampaikan bahwa ini pada saat rapat sidang kabinet, Menko Polhukamnya Pak Mahfud MD, berarti kan urusannya sudah cukup lama. Itu. Kurang lebih satu tahun yang lalu dia ungkapkan itu. Nah itu yang kita juga harus meminta pertanggungjawaban dari Pak Beni. Kalau tidak berarti Pak Beni sekedar membuat kegaduhan aja. Pak Bung Tri begini, kalau kita bicara soal judi online ini kan sebenarnya suara ini juga sudah muncul lama ya. Pada saat kasus Sambo dulu itu kan ramai juga dibicarakan soal penanganan judi online. Tapi sepertinya senyap kemudian muncul lagi ketika Pak Beni mengeluarkan istilah atau inisial T. Anda melihat polisi serius tidak sih menangani soal ini? Kalau kita lihat sejarah judi, narkoba, prostitusi itu kan cerita yang sudah berabad-abad. Menurut saya tidak ada negara yang serius menuntaskan masalah ini. Bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain. Betul yang Mbak sampaikan. Dan itu saya sudah sampaikan pada program Kompas TV Satu Meja The Forum minggu yang lalu. Ya, kalau mau dituntaskan, clue yang disampaikan pada saat kasus Sambo itu kan sudah cukup, menurut saya cukup bisa mengarahkan, memberikan petunjuk yang jelas. Internal Polri ada disebut, pengusaha ada disebut, kemudian bandar-bandar yang patut diduga, kemudian juga potensi ada juga yang membackup orang istana, politisi, itu sudah cukup arah ke sana. Tapi kan begitu mulai persidangan Sambo, ya kasus ini nggak ramai lagi dibicarakan. Itu yang kita harapkan. Kalau saya sih jujur saja berharap ini pintu masuk yang ke depan juga bisa dilanjutkan oleh Presiden Prabowo untuk menuntaskan ini, Mbak. Bung Tri begini, DPR kan tentu punya akses yang lebih besar untuk bisa berkomunikasi dengan penegak hukum dalam hal ini Polri dalam untuk meminta bagaimana hasil atau bagaimana progres penanganan satu kasus begitu. Ada yang disampaikan oleh Polri ke DPR bagaimana sebenarnya apa yang menjadi kendala judi online yang dibahas sejak bertahun-tahun, beberapa tahun yang lalu sampai sekarang tidak selesai-selesai. Kalau terkait dengan informasi yang diberikan oleh Pak Beni ini, mereka selalu menyatakan sabar Bang, kita lagi dalami. Tapi terkait yang Mbak bilang seperti itu, ya rata-rata mereka mengeluh pemainnya berat-berat semua. Dan ini mengalir kemana-mana ini ya. Kemana-mana itu kemana Karena misalnya? Kan kalau kita melihat orang main bukan hanya judi online tapi judi offline juga. Dan itu kan pemainnya tidak agak sulit ya bisa kita lakukan pemberantasan secara tuntas terkecuali ada political will dari presiden ya itu bisa dilakukan. Karena seringkali kasus-kasus judi online ini juga hasil dari judi online maupun offline itu digunakan untuk banyak kepentingan. Kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan, politik, bisnis, rupa-rupa saya kira. Sehingga kalau seandainya Menteri Infocom bilang bahwa pemainnya 4, saya kira juga malah pemainnya dari dulu sampai sekarang ya itu aja. Dan Polri juga pasti tahu siapa pemain-pemainnya. Cuman Polri juga tidak punya daya, even Kapolri juga nggak punya daya. Kalau yang pemainnya itu dekat dengan pemegang kekuasaan. Kita harapkan kasus ini jangan berhenti kemudian isunya redup pada saat bulan 9 menjelang pelantikan presiden, kemudian pergantian anggota DPR, serta pilkada. Baik Bung Trimedia. Karena tentu juga pilkada tidak menutup kemungkinan banyak juga calon-calon yang dibantu oleh pemain-pemain judi online ini, Mbak. Bung Trimedia Panjaitan, anggota DPR RI fraksi PDIP, terima kasih sudah berbagi pandangan. Juga terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Kita nantikan bersama publik sebenarnya yang menantikan kerja serius pemerintah dan juga political will tadi untuk penanganan judi online di Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf dan Bung Trimedia. Terima kasih Mbak. Selamat malam.